kita harus patuh dan taat kepada pimpinan yang memimpin kita, siapapun dia, dengan tidak membantah perintah dan putusannya. Jadi begini Pendeta Yunus, kalau kita memberontak kepada pimpinan kita, berarti kita melawan Tuhan. Sebab siapapun dia pemimpinnya itu adalah pilihan Tuhan. Apalagi memberontak pada pimpinan rohani kita. Siapapun beliau, kita harus tetap taat dan tunduk. Kalau kita memberontak berarti melawan Tuhan. Artinya kita menjadi orang yang berdosa. Hai Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo. Masih dalam acara Hack Show, semakin berakal, semakin beriman. Kali ini saya ditemani oleh Evangelis Martiah, Evangelis Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Halo, apa kabar Bu? Kabarnya baik Pendeta Yunus. Iya, dan seperti biasa Bu, sebelum kita masuk dalam obrolan kita akan menyapa para pendengar kita di Hack Radio di Spotify dan para penonton kita di Hack TV channel di YouTube channel kita. Silakan menyapa mereka Ibu. Hai Clover, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat. Iya, Shalom Bu Martia. Shalom. Iya, selamat datang di podcast kita di Hack Show, semakin berakal semakin beriman. Dan Ibu Martia, di podcast kita kali ini kita masuk dalam bulan-bulan seri tentang kehidupan Kristen. Dan minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana marah yang baik. Kali ini saya memilih Ibu Martiah sebagai narasumber. Mengapa? Karena bagi saya Ibu Martiah itu punya latar belakang militer dan cocok dengan tema kita kali ini. Dan tema kita kali ini adalah tunduk otoritas. Ya. Siap dengan pertanyaan-pertanyaannya Bu? Santai ya Bu, jangan tegang karena ini pembicaraannya santai. Ini pertanyaan pertama Bu. Pertanyaannya adalah, saya itu pertama kali ke rumah ini itu melihat Ibu Martiah sebagai sosok yang bukan saja mengucapkan tentang tunduk otoritas, tetapi melakukan hal itu. Itu terlihat ketika saya dan teman-teman ketika syuting untuk sapaan jemaat di rumah ini. Pertanyaan Ibu Martiah masih terngiang dalam diri saya itu begini, Mas Yunus, apakah Bapak Gembala tahu kalau ini Mas Ray, Mas Gilbert, dan Mas Yusuf serta Mas Yunus datang ke sini? Dan bagi saya pertanyaan itu adalah sebuah sikap bahwa Ibu Martiah itu tunduk pada sebuah otoritas. Pertanyaannya gini Bu, apa sih definisi tunduk otoritas menurut Ibu? Dan mengapa hal itu penting bagi Ibu? Tunduk otoritas itu begini Pendeta Yunus. Kita harus patuh dan taat kepada pimpinan yang memimpin kita, siapapun dia, dengan tidak membantah perintah dan putusannya. Kemudian gini, seperti tadi, itu definisi ya, tunduk pada pemimpin kita siapapun lah dia. Dan mengapa itu penting bagi Ibu, dan apa sih yang mempengaruhi itu menjadi sesuatu yang penting bagi Ibu? Ya itu sangat penting, apalagi saya berlatar belakang seorang prajurit. Seorang prajurit itu apapun yang diperintahkan dari pimpinan kita, saya itu harus tunduk dan taat, tidak boleh membantah, apapun itu. Bahkan keluarga itu nomor 2. Pertama itu harus perintah, tugas, tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Walaupun keadaannya ya Bu ya, keluarga, anak lagi sakit, perintah itu datang tetap harus dilaksanakan. Wah, luar biasa ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Bisa nggak sih Bu ceritakan pengalaman Ibu ketika dulu di militer ini, Ibu dididik untuk taat otoritas. Bagaimana pengalamannya, bagaimana didikannya, dan bagaimana hal itu diterapkan juga saat ini di kehidupan sehari-hari ataupun dalam sisi rohani. Jadi begini Pendeta Yunus, kita sebagai prajurit itu harus disiplin. Disiplin. Itu modal utama tentara. Disiplin dalam segala hal. Kemudian kalau kita mendapat perintah dari atasan, kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh disiplin, taat, tidak bisa membantah apapun. Jadi semua yang ditugaskan kepada prajurit itu harus dilakukan. Dengan ada tanggung jawabnya. Sebab
selain itu juga kita kan punya kode etik, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu yang sudah harus mendarah daging setiap prajurit dimanapun berada, itu Sabta Marga, Sumpah Prajurit itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan gini Bu, tadi kan pertanyaan saya juga tentang bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam menghadapi COVID ini kan ada aturan-aturan. Bagaimana Ibu melihat aturan-aturan itu? Itu sangat bagus ya. Kita sebagai masyarakat, apalagi saya latar belakang prajurit, harus taat apa yang diatur oleh pemerintah. Kalau kita harus pakai masker ya, dimanapun kita juga harus pakai masker. Kita harus menjadi teladan bagi masyarakat, gitu ya. Jaga jarak, kemudian jaga kesehatan, jangan pergi ke kerumunan yang banyak orang. Itu harus kita patuhi kalau kita sebagai masyarakat yang tunduk dan taat pada pimpinan kita. Punya pengalaman nggak sih Bu soal bagaimana harus tunduk pada sebenarnya pakai masker gitu? Pernah punya pengalaman seperti itu nggak Bu? Ya, saya pernah punya pengalaman begini Pak Yunus, tapi jangan dicontoh ya. Waktu itu saya ada tugas untuk bawa firman di gereja di gereja GI Agalunggung. Karena pagi-pagi keburu-buru maskernya lupa. Tapi di jalan itu saya udah mencari-cari karena waktu nggak mungkin saya balik ke rumah lagi. Belum ada yang jualan. Terus kemudian udah sampai gereja aman. Kemudian pulang mikir saya, tapi dalam benak saya sudah aku nanti mesti pergi ke sana beli masker dulu sebelum sampai ke rumah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh tahu ya kalau aku tuh butuh gitu. Butuh masker. Ternyata begitu saya ini belum saya ngomong, Putri Pendeta Tri itu sudah menawarin masker. Ya ampun, puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Itulah kalau kita itu dekat dengan Tuhan, apapun tuh Tuhan mengerti kebutuhan kita, sampai masker pun Tuhan siapkan. Betul. Padahal hanya untuk tunduk pada aturan ya Bu ya. Tuhan pikirkan itu bagaimana kita punya jalan untuk tetap tunduk pada aturan. Dan saya saksinya, saya ada di situ, saya sedang duduk dan Ibu dan Putri lagi ngobrol-ngobrol tentang masker. Oke, ini menarik ya Bu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus tunduk pada aturan-aturan yang ada. Dan ini penting karena bagi saya gini, ada orang yang selalu memberikan narasi negatif, bahkan mengatakan aturan-aturan pemerintah itu adalah sebuah konspirasi lah, inilah itulah. Tapi bagi saya saat ini adalah apa yang dijadikan peraturan oleh pemerintah itu untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk mencelakakan rakyatnya. Ya, betul ya Bu ya? Betul. Oke, saat ini masih kita dalam pertanyaan-pertanyaan yang semakin mendalam tapi santai ya Bu ya. Gini Bu, lawan kata dari tunduk itu kan memberontak. Dan memberontak ini adalah sebuah dosa pertama bagi saya. Kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu bahwa Adam dan Hawa, mengapa dia berdosa? Karena dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya dia memberontak melawan aturan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan kita lihat bahwa mereka memakan itu, alasan dari iblis adalah supaya mereka sama seperti Tuhan. Jadi ingin memberontak dan sama seperti Tuhan. Dan menurut Ibu, pendapat Ibu tentang kata memberontak atau pemberontak itu apa Bu? Memberontak itu artinya melawan. Iya. Jadi begini Pendeta Yunus, kalau kita memberontak kepada pimpinan kita, berarti kita melawan Tuhan. Iya. Sebab siapapun dia pemimpinnya itu adalah pilihan Tuhan. Apalagi memberontak pada pimpinan rohani kita. Siapapun beliau, kita harus tetap taat dan tunduk. Kalau kita memberontak berarti melawan Tuhan. Artinya kita menjadi orang yang berdosa. Wah, menarik ketika bicara ini, melawan berarti berdosa. Luar biasa ya Bu ya. Oke, ini kata kuncinya, melawan berarti berdosa. Tapi saya ini Bu, jadi saya teringat tentang kisah cerita. Ini benar atau enggak sih bahwa ketika di militer itu kita dididik untuk melakukan hal-hal yang menurut saya itu kadang ini apa sih artinya, ada isu atau benar nih ketika di pendidikan itu lipatan baju itu diukur. Kalau enggak diukur nanti bisa diobrak-abrik gitu. Iya, betul. Jadi disitulah kita diajarin disiplin, Pak Pendeta Yunus. Jangankan ukuran baju, sepatu, rak handuk, menaruh handuk dengan menaruh baju dan lain sebagainya itu semua diatur.
Di situ karena disitulah kita dididik untuk disiplin. Jadi benar-benar kita tuh melipat baju itu diukur pakai mistar itu 12 cm. Masih ingat saya ketika piket kontrol lebih atau kurang langsung cabut, besoknya kita merayap di lapangan. Itu tentara. Tapi itu menarik loh Bu. Jadi kadang aturannya menurut kita kan ini maksudnya apa 12 cm, kenapa harus 12 cm, kan kita mempertanyakan. Tapi uniknya adalah kita disuruh tunduk gitu ya. Ya. Suruh siap, dan ketika kita dikatakan salah, kita nggak boleh melawan gitu ya Bu. Iya, betul. Iya, itu luar biasa sekali. Oke, kita akan membahas ini pertanyaan terakhir supaya kita lebih lega ya Bu ya. Pertanyaan terakhirnya mudah juga ini. Pertanyaan terakhir aja, setuju tidak bahwa ini Ibu dengan istilah bahwa ketika kita tunduk pada Tuhan, kita tunjukkan lewat tunduk pada pimpinan rohani atau orang yang diurapi. Setuju nggak Bu? Setuju. Nah, sangat setuju. Betul. Berarti sangat setuju dengan itu. Dan ini saya pertanyaannya menuju ke soal seorang yang bernama Daud. Daud itu adalah orang yang tunduk otoritas bagi saya. Jadi Daud itu adalah sedang dimusuhi pimpinannya, yaitu Saul. Rajanya sedang musuhi dia, dia dikejar-kejar. Pokoknya Daud diperlakukan tidak baik. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud itu tetap tunduk otoritas. Bagaimana Ibu melihat seorang Daud di sini? Ya, saya percaya bahwa Daud adalah orang yang disertai Tuhan. Ya, betul. Orang yang disertai Tuhan berarti dia mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Okay. Dan dia paham bahwa orang yang diurapi Tuhan itu adalah orang pilihan Tuhan. Bagaimana Daud bisa melawan orang pilihan Tuhan? Sebab kalau kita melawan orang pilihan Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Dan orang yang diurapi itu bukan main-main loh. Itu pilihan Tuhan yang diurapi sekaligus diberi kuasa untuk memimpin umatnya. Betul. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai umat Tuhan itu melawan pimpinan kita, terutama pimpinan rohani kita. Siapapun beliau orangnya, kita harus tunduk dan taat. Iya, kalau begini Bu, kan kita seringkali gini, kita harus tunduk pada pimpinan rohani atau orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau orang yang diurapi Tuhan bersalah, kayak gini, seperti Daud tadi kan, Saul kan bersalah Bu. Boleh melawan nggak, kan dia bersalah, dia mau melakukan sesuatu yang nggak benar kepada Daud kok. Tapi uniknya Daud tidak melawan. Maka apa sih itu ya Bu ya? Ya, itu artinya bahwa Daud paham benar bahwa kalau dia melawan orang yang diurapi Tuhan kan orang berdosa. Jadi kalau umpamanya kita mempunyai pimpinan rohani yang salah, ya kita mesti sadar sebagai manusia biasa kan nggak sempurna ya. Dan itu saatnya lah kita sama-sama saling mengingatkan, saling memberi, saling introspeksi diri, jangan malah saling menyalahkan. Harusnya seperti itu. Makanya dimanapun kita berada itu, kalau kita tahu firman Tuhan sebagai umat Tuhan, pasti akan tunduk pada pimpinan rohani kita. Dan saya melihat ini masukan betul atau enggak, tapi gini, Daud mengerti bahwa ketika Saul salah bukan haknya untuk menghukum Saul. Saul orang yang diurapi Tuhan, dan ketika salah Tuhanlah yang menjadi hakimnya, bukan Daud. Tuhan yang akan berperkara. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu untuk obrolan yang singkat tapi tetap menggugah akal kita dan menguatkan iman kita. Dan seperti biasa, sebelum saya mengakhiri obrolan ini, saya akan menyimpulkannya, dan sembari saya menyimpulkan, nanti akan ada persembahan pujian dari Aurel dan diiringi oleh Gilbert. Silahkan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, hai Hack Lover, terima kasih untuk Gilbert, terima kasih untuk Aurel, pujian yang sungguh memberkati kita semua. Ya, kesimpulan kita untuk obrolan kita pada hari ini adalah sebagai murid Kristus kita wajib tunduk pada otoritas, terlebih otoritas rohani. Oke, Hack Lover, sebelum kita mengakhiri acara kita, obrolan kita pada hari ini, nanti Ibu Evangelis Martiah akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk berlangsungnya acara ini. Kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Sertai kami Tuhan, lindungi kami dari segala macam bahaya apapun. Kami percaya Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, dimanapun para pemimpin-pemimpin kita berada. Lindungi mereka dan sertai mereka Tuhan. Pulihkan bangsa Indonesia, pulihkan dari sakit penyakit COVID-19 ini segera lenyap di muka bumi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita dalam Hack Show, semakin berakal, semakin beriman. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami, bisa tulis komentar dalam channel YouTube ini, atau bisa menghubungi kami di WA kami 081321314688. Syukur pada Allah, Deo Gracias.